mencapai standar kompetensi lulusan dalam aspek penanaman karakter dan penanaman nilai-nilai akhlak. Nah, apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan yang berada dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan atau tingkah laku untuk mencapai tujuan belajar. Nah, keberhasilan dalam sebuah pembelajaran bisa ditentukan dengan motivasi yang dimiliki oleh seseorang dalam kegiatan belajar. Maka dari itu, berhasil atau tidaknya untuk mencapai keberhasilan dalam belajar gitu, maka dilihat dulu lemah atau kuatnya motivasi seseorang. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya dalam memberikan materi-materi tentang pendidikan atau nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan seorang muslim. Nah, menurut Muhaimin di sini dikatakan pendidikan agama Islam adalah upaya mendidikan ajaran-ajaran agama Islam serta nilai-nilai Islam yang menjadi pandangan dalam bertindak dan berperilaku seseorang. Pengaruh P5 terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah di situ. Nah, lanjut, apa sih kegunaan dari penelitian kali ini? Ada dua kegunaannya. Yang pertama itu adalah secara teoritis. Nah, kalau misalkan secara teoritis itu adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun pengetahuan adalah tentang kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu terdapat 3. Yang pertama ada intrakurikuler, yang kedua ada ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah ada kokurikuler. Nah, yang termasuk ke dalam kokurikuler di sini ada P5 gitu ya. P5 ini adalah sebuah program tentang di dalamnya itu tentang proyek-proyek gitu, yang tujuannya adalah menciptakan siswa sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana di sini disebutkan menurut Kemendikbudristek nomor 56 M tahun 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan SKN. Nah, di dalam kalimat ini ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di dalam kalimat ini terdapat 7 tema besar. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, suara demokrasi, berkarya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, bangunlah jiwa dan raganya, berkebinekaan tunggal ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Nah, adapun manfaat dari kalimat ini adalah menguatkan dan mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mempunyai konteks keterhubungan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi di dalam kalimat ini memberikan latihan-latihan baik itu secara kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Nah, afektifnya ini termasuk ke dalam pengembangan karakter di sini di dalam kalimat ini. Lalu yang ketiga adalah kita membahas tentang motivasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, apa sih motivasi belajar pendidikan agama Islam? Motivasi itu adalah dorongan yang berada di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya gitu. Dan belajar adalah perubahan, di mana yang awalnya buruk sehingga menjadi baik. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya untuk mempelajari dan memaknai dan memahami tentang nilai-nilai syariat Islam. Nah, itu ya, dan bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar pendidikan agama Islam di sini adalah sebuah fitrah atau dorongan manusia untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya dengan berbagai kebaikan dan menjauhi dari berbagai keburukan. Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi maka akan gampang untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuan di dalam pendidikan agama Islam yaitu menjadi menjadi manusia atau hamba Allah yang berkarakter gitu dan berbudi pekerti luhur, sebagaimana dikatakan di sini dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Yang artinya sesungguhnya kau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, langsung ke metode dulu. Nah, dalam metode penelitian kali ini karena yang saya gunakan adalah metode kuantitatif, adapun metode pengumpulan data yang
pendapatnya yang pertama itu sangat setuju, lalu ragu-ragu, sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju gitu. Jadi ada 5. Lalu yang kedua adalah dengan observasi. Jadi kita melihat dulu itu di SMK Muhammadiyah bagaimana akhlaknya dan sikapnya maupun dari program Pelimanya itu bagaimana. Lalu yang ketiga yaitu dengan metode studi dokumentasi, di mana metode ini digunakan adalah untuk melihat alokasi tempatnya, denahnya, visi misi dari sekolahnya, dari arsip-arsip yang berada di sekolah gitu. Lalu melihat itu tentang denah lokasi, tentang visi misi dan arsip-arsip yang nanti akan dibutuhkan di penelitian. Lalu apa sih teknik analisis tetap dalam penelitian kali ini? Karena di sini termuat ada 2 variabel gitu, yaitu variabel x dan variabel y, dan variabel y-nya hanya 1. Jadi menggunakan uji regresi linear sederhana, di mana variabel y yang akan mempengaruhi variabel x. Nah, dengan uji regresi linear sederhana ada syarat. Yang pertama itu harus valid, lalu yang kedua harus reliable, harus normal dan harus linear. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah uji validitas. Jadi kalau misalkan R itu yang telah saya nanti dihitung, di mana saya akan menggunakan SPSS Windows versi 23 gitu ya. Dengan R hitungnya lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid. Dan lalu yang kedua adalah dengan uji reliabilitas, kita melihat kereliabelan gitu dari pernyataan atau dari item-itemnya, di mana convex alfanya lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Lalu yang ketiga adalah uji normalitas, di mana x2 itu lebih kecil dari x2 tabel maka dikatakan normal. Dengan uji linearitas, bila 0,05 lebih kecil dari KO maka diterima, bila 0,5 bila lebih besar dari 0,5 maka HO-nya ditolak. Lalu yang terakhir setelah ini, setelah valid, setelah reliable, setelah normal dan setelah linear, kita uji regresi linear sederhana gitu ya. Dengan ini jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka X akan mempengaruhi terhadap variabel Y. Terima kasih. Di luar bimbingan Mas kita begitu lah. Judulnya adalah pengaruh proyek penguatan proyek. Ini proyek baru ya. Kalau boleh tahu ini mulai berlakunya tahun berapa? Tentang 2020 itu kan revolusi 4.0 Tahun berapa? tahun 2023 Pak. Tahun 2023. Benar. Soalnya saya bukan di sana, baru terimplementasi. Jadi diimplementasikan di sananya mulai tahun 2023. setelah ya. Baik, pengaruh proyek penguatan profil belajar Pancasila terhadap motivasi belajar. Kalau proyek penguatan profil belajar Pancasila itu proyek kementerian apa sih? Kemudian untuk tingkat SMK, mata pelajaran yang terpengaruhi oleh kurikulum merdeka itu semuanya termasuk di dalamnya PAI. termasuk ya. Nah sekarang saya ingin saya tanyakan, kenapa Anda ingin meneliti pengaruh proyek penguatan profil belajar Pancasila terhadap motivasi? Nah, karena permasalahan di sana dapat dikatakan bahwa motivasinya anak-anaknya itu bulat. Yang pertama, saya lihat kebanyakan hampir 50% anak-anak ada anak yang malah live streaming ketika belajar di hadapan guru, lalu ada anak yang malah ketiduran, lalu ada anak yang malah berkelahi pun ada anak yang malah jadi itu udah masuk waktu jam pelajaran gitu. Nah, karena di sana udah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan P5 ini sendiri gitu. Dan P5 ini dirancang
tujuannya proyek PL5 itu tujuannya untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan karakter Pak, dan menjadi semangat belajar juga gitu. Karena didesain senyaman mungkin dan mengimplementasikannya juga kalimat itu di luar kelas, gak ada yang di dalam kelas. Nah, saya baca di dalam 4 ini ada bahwa sudah mengimplementasikan ya tadi awalnya itu dengan tema kebekerjaan. Ini masuk pelajaran Kan di sana ya sama kajian SMA Pak, jadi tentang kebekerjaan. Nah di dalamnya itu ada tentang kayak peran-peran itu. tidak ya? Nah jadi si PAI itu si penanaman karakternya itu Pak ditanamkannya secara tidak langsung. Iya. Berarti tidak ada masa pelajaran lagi. Ada yang di atasnya itu tentang penanaman sholat Pak. Kayak sholat dan Berarti kalau ingin meneliti terkait dengan mata pelajaran KI, maka sebaiknya pilih tema-temanya berkaitan dengan KI. Makanya sebetulnya Anda harus bisa menjelaskan P5 itu dengan PAI beranggarannya bagaimana? Kayak pembentukan karakter. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda buktikan bahwa di dalam mata pelajaran PAI itu sendiri sudah terinternalisasi yang P5 itu, jadi menelitinya motivasi PAI, tetapi temanya kebekerjaan yang bisa jadi itu kejuruan ya, mata pelajaran kejuruan. Ini kan berbicaranya bagaimana caranya supaya siswa itu termotivasi untuk belajar mata pelajaran pendidikan antarabangsa. Tapi contoh yang ininya adalah tema mata pelajaran yang lain. Jadi sebagai ini kan harus berbasis mata ayat. Nah, masalah motivasi pada mata pelajaran kayak ini gimana? Contoh misalkan gurunya itu jarang sekali menggunakan, kan tadi disebutkan yang P5 itu adalah pembelajarannya di luar kelas. Di sana itu nggak pernah di kelasnya. Ya, itu kan menjadi berpengaruh terhadap motivasinya, mempengaruhi. Jadi tidak semangat. Jadi yang diangkatnya itu adalah persoalan motivasi siswa pada mata pelajaran KI. Apakah dalam konteks yang tidak menggunakan strategi atau metode yang beragam atau media yang beragam. Kemudian koneksikan dengan P5. Karena P5 itu harus beragam, harus center, harus misalkan apa? Lebih mengarah ke pembelajaran dua kelas, gitu kan? Itu kan wajar saja, gitu kan? Wajar saja siswanya itu tidak semangat karena gurunya betul mengimplementasikan apa P5 ini dengan optimal. Jadi kalau boleh nanti pengaruh implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran PAI. Jadi mata pelajaran PAI ini dibelak gitu Pak. Nah, terhadap motivasi belajar siswa. Jadi nanti Anda harus bisa menganalisis implementasi PAI-nya dulu. Berarti kira-kira nih, kalau berbicara implementasi, fokus kuesionernya apa? Jadi nanti kalau boleh tidak dirubah sebetulnya, hanya ini harus konsisten. Ketika kita meneliti PAI, maka contoh persoalan yang ada di latar belakang pendidikan itu harus berbicara pada mata pelajaran PAI. Persoalannya seperti apa dari sisi motivasi. Ini sebelah sini ya. Temanya, misalkan temanya seperti apa? Oke, baik. Jadi pengaruh implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 pada mata pelajaran PAI terhadap motivasi belajar siswa, gitu ya. Di sini studi kasus, ya, studi kasus pada siswa kelas 10 di sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah. Nah, jadi sebetulnya saya hanya benar ya. Kalau untuk rumusan masalah karena kuantitatif rata-rata pasti sama. X, Y, kuadrat X dan Y, ya.
Nah, saya langsung ke metode saja. Di sini metode penelitian teknik pengumpulan data ya. Iya. Nah, sebelum kita menentukan teknik pengumpulan data, kan harus diketahui dulu pendekatan penelitiannya sama metodenya. Iya. Kayak sebelah mana? Pendekatan penelitiannya itu. Pendekatannya metode bangsa. Pendekatan dengan metode beda. Oh. Pendekatan penelitiannya apa? Pendekatan penelitiannya? Tentang Pendekatan penelitiannya tadi kuat. warna. Oke, sebelah mana Anda? Belum tertulis Pak. Karena tiba-tiba ini diberi ruang. Langsung tiba-tiba metode pengumpulan data. Padahal metode pengumpulan data kumaha? Pendekatan secara metode tiba-tiba langsung kuesioner. Kalau bedanya dengan judul yang lain dengan kualitatif yang pakai wawancara. Orang yang baca bingung. Maka nanti saya sarankan, ya sebetulnya hari masa 82 kan itu kan kebijakan dari fakultas ya. Tapi ini tidak berubah 3.1-nya, cuman ada perangkat pengawal. Ya, metode penelitian minimal dua perangkat. Pertama berbicara pendekatan dengan metodenya. Kemudian yang kedua jenis dan sumber datanya apa. Jadi nanti di sebelum masuk ke ini ada dua paragraf. Paragraf pertama pendekatannya adalah kuantitatif dengan metode analisis korelasional atau apa, regresi atau apa gitu. Silakan metodenya seperti apa. Kuantitatif itu namanya analisis korelasional apa. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis datanya itu Anda apa? Kalau kuantitatif jelas berupa angka. Jadi jenis datanya adalah kuantitatif dengan sumber datanya. Nah, primer sekunder. Primer sekunder terdiri dari apa? Itu kan Anda pelajari di mata kuliah, tetapi kenapa di dalam proposal menjadi hilang? Aneh kan itu. Tiba-tiba di metode pengumpulan data saja gitu. Padahal saya yakin lah gitu ya, pasti minimal kalau tidak ada istilah pendekatan langsung metode. Kan tiba-tiba ini terus. Ya jadi saran Bu Iwas ya. Tidak menyalahi karena itu di luar kewenangan kita, jadi sudah saja sebelum 3.1 ada 2 atau 3 paragraf yang mengawali pendekatan penelitian ini adalah ini dengan metode ini jelasin, kemudian jenis sumber datanya ini jelasin, sumber datanya itu primer dan sekunder, baru nanti 3.1 nggak menyalahi. Justru kalau tidak disebutkan ini karena bisa jawab kan, tapi ketika ditanya mana hidupnya, ya. Jadi saya begitu saja. Jadi lebih ke kayak terakhir, karena ini kuantitatif kita harus buat ke indikator ya. Hari proyek penguatan Pancasila indikatornya gimana? Yang 6 dimensi Pak. Yang bertakwa, lalu berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, ini adalah produk hasilnya. Ya, K5 itu kan produknya. Jadi setelah diterapkan, dampaknya gini ya. Dampaknya begitu. Tapi kan tadi tujuannya kita implementasi ya. Nah, tadi implementasi seperti pembelajarannya berbasis luar kelas. Ada nggak teorinya? Enggak. Yang dari pembelajarannya berbasis luar kelas. Tadi disebutin ada. Karena ini berbicara implementasi, jadi mengimplementasikan P5 itu langkah-langkahnya kayak gimana? Ada nggak? Belum terpapar Pak. Kalau untuk tapi ada nggak? Membaca nggak? Ada. Baca. Oke. Jadi karena berbicara kan ini logikanya sederhana gitu. Kan ini pengaruh ya. Iya. Jadi kita itu berbicara kalau mengimplementasikannya sudah sesuai dengan panduan, gitu ya, pasti motivasinya bagus. Kan gitu ya. Gitu ya, pasti motivasinya bagus. Cuman kan begini agak sedikit lanjut Mas Fahmi. Di indikator nanti tadi dampak ya. Iya. Dampaknya itu bulat gitu ya. Sebetulnya saya lebih cenderung janganlah motivasi mah.
mending karakter atau apa ini Ya kalau untuk mencapai profil pelajar profil pelajar Pancasila disebutkan subjeknya berkarakter, berkompeten, siswa yang apa? kalau tadi dikatakan berkompeten dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berkarakter, berkompeten, Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. terlalu banyak. Iya. Oke, jadi karena implementasi, saya minta coba cari teorinya, panduannya, mengimplementasikan penguatan program belajar Pancasila itu di kelas itu seperti apa. Tadi salah satunya udah ketahuan kan, berbasis pembelajarannya di luar kelas, kemudian teacher center, non student center atau apa gitu ya. Nah, itu menjadi subindikator variabel X. Jadi, ya, nanti kan angkatnya sederhana gini lah. Apakah misalkan guru nanya nih, apakah Anda harus melakukan pembelajaran di luar kelas? Kalau tidak, dan ternyata motivasinya rendah, ya wajar, begitu ya. Kenapa? Karena gurunya tidak mengimplementasi secara utuh. Kemudian kemana cari teorinya, secara implementatifnya seperti apa langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, yang variabelnya motivasi itu. Teori motivasi itu bagaimana? Teori motivasi, indikator seseorang itu memiliki motivasi kayak gimana? Yang pertama itu bisa memutuskan sebuah permasalahan, lalu bisa mempertahankan pendapatnya, lalu mandiri, gampang bosan dengan tugas yang biasa terjadi, ulet dalam menghadapi Jadi kesulitan. tolong cari ya, jangan motivasi secara umum ya. Kalau motivasi secara umum itu bisa nggak ada korelasinya dengan siswa. Jadi cari indikator motivasi belajar. Seseorang itu memiliki motivasi belajar jika dia memiliki ini. Itu untuk indikator pertanyaan bagi siswa. Untuk mengukur seseorang itu memiliki motivasi siswa itu. Oke, ya. Jadi saya kira begitu ya. Jadi pengaruh implementasi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila pada mata pelajaran tadi terhadap motivasi belajar siswa. Untuk itu tidak saya. Baik, terima kasih. Bu Imas. Ya.